Halo guys, kembali lagi. Setelah tadi malam kita bahas soal inflasi, kali ini kita bicara sedikit berbeda. Kali ini kita berada di Desa Tosari. Letaknya itu di lereng Gunung Bromo. Nah, di sini kita melakukan yang namanya demplot. Kalau belum tahu apa itu demplot, jadi demplot itu adalah kepanjangan dari demonstration plot, yang tujuannya itu jadi kita bikin penyuluhan kepada petani, kemudian kita juga mengenalkan produk, dan kita juga uji coba produk tersebut di lahan petani tersebut. Untuk kali ini produk yang kita coba itu adalah Humasid Multisejahtera. Itu produk produksinya PT Gresik Cipta Sejahtera, dan kita akan coba di komoditas kentang. Di sini petaninya namanya Mas Agus, masih muda, lulusan Universitas Muhammadiyah Malang, memang jurusannya pertanian. Jadi Mas Agus ini mulai pertanian bahkan sejak sebelum kuliah. Jadi dari bapak ibunya memang seorang petani, kemudian dia lanjutkan sampai sekarang. Oke, langsung aja kita ke Mas Agus untuk tanya-tanya. Oke, jadi ini namanya Mas Agus. Mas Agus, monggo dikenalkan namanya siapa? Nama saya Agus, petani kentang di Desa Baledono, Bromo tepatnya. Oke. Ini saya lagi di kebun, lagi proses nyemprot Oke. untuk tanaman kentang. Oke. Mas, sejak kapan sih mulai jadi petani kentang, Mas? 2010. 2010. 2010 ya. Oke. Berarti sudah 12 tahun ya, Mas? Ya, 12 tahun sudah bergelut sama tanaman kentang. Oke. Jadi kemarin kan sudah dibawakan Humasid ya oleh tim Ya, PT GCS. GCS benar. Menurut Mas Agus sendiri, produk Humasid itu gimana setelah kemarin coba? Kalau saya coba kemarin dari segi produk itu asam umatnya memang benar-benar kental, pemakaian sedikit aja di air itu sudah kelihatan hitam banget. Terus efektivitas setelah aplikasi yang paling terlihat tekstur tanah lebih gembur. Ini masih melihat analisa lagi untuk efektivitas untuk pemecahan fosfat. Apakah nanti lebih signifikan atau gimana, ini masih dicoba. Luas lahannya berapa, Mas? Kalau yang disemprot ini kisaran 1 hektar. 1 hektar. Untuk Ya. yang tadi disemprot itu ya? Ya, sama yang di kentang ini 1 hektar. Tapi kalau total keseluruhan lahan yang dikelola Mas Agus sendiri berapa? Yang dikelola yang pakai Humasid kemarin kisaran 2 hektar. 2 hektar. Ya. Dari total berapa hektar? Dari kisaran 7. Oh, 7 hektar. Mas, kenapa kok pilih komoditas kentang, Mas? Kok nggak yang lain? Mungkin karena dari segi harga lebih bisa, istilahnya kalau berputaran untuk nilai ekonomisnya lebih tinggi Mas dibandingkan tanaman yang lain. Harga jual lah. Harga jualnya lebih, Ya, lebih tinggi, biayanya lebih murah gitu. Iya. Oke. Tapi Mas Agus sendiri asli Ya, dari asli desa sini, sini, Tosari ya? asli Desa Tosari. Mas, coba dikasih tahu Pak Mas, apa ciri-ciri tanaman kentang yang bagus, terus apa kentang yang bagus itu kayak gimana? Oh ya, ini salah satu contoh untuk yang ini. Nah, ini dari segi Oke. batangnya besar, terus Oke. cabangnya banyak. Nah, istilahnya rimbun. Nah, ini ciri-ciri nanti bakal buahnya besar. Oh, Ini jadi dari ciri-ciri satu. tanaman kentang yang bagus itu Vigor, cabangnya banyak ya? cabangnya banyak, Oke. terus batangnya besar, daunnya lebar-lebar. Daunnya lebar. Ini contoh bibit yang bagus. Ini untuk varietas kentang klun yang ini. Kentang apa, Mas? Klun. Klun. Ya, Itu biasanya dipakai apa? untuk konsumsi sayur. Oke.
pupuk yang digunakan apa aja Mas? Ini kemarin pakai yang ini pakai TSP Acacia sama 16 tawon, pakai non subsidi semua. Non subsidi semua ya. Iya. Perbandingannya 1,5 kintal untuk Acacia SP-nya, terus 50 kilo untuk 16-nya. Masa mulai dari tanam benih sampai panen itu kira-kira berapa bulan Mas? 4 bulan. 4 bulan ya. Iya. 4 bulan. Kalau dari 1 hektar gitu kira-kira bisa sampai panen berapa ton Mas? Untuk 1 hektarnya kisaran sampai 20 ton. 20 ton Ya. per hektar, jadi 20 ton kentang. Iya. Kira-kira omset sekali panen itu bisa sampai berapa sih Mas? Kalau untuk 1 hektar kisaran 20 ton Mas, untuk omsetnya. 20 ton itu berapa rupiah kalau boleh tahu? Kisaran 180 lah kalau harga 9.000 itu 9.000 per kilo. per kilo ya. Per kilo kalau 20 ton berarti 180 juta. Nah, ya. Kalau total biaya dalam masa tanam sampai panen itu kira-kira habis berapa? Kisaran 30 sampai 40 juta. 40 juta. Artinya labanya bersih gitu sekitar 150 gitu ya? Iya, dari 150-an per hektar. 150 juta. Itu dengan istilahnya bibit yang bagus, pupuk yang bagus, dan semuanya perawatan yang ekstra lah. Dan itu pupuknya non sub semua ya Mas? Non sub semua. Non-sub semua. Pakai non sub semua. Tapi sebelum pakai asam humat dari GCS, sebelumnya pakai apa Mas? Pakai sejenis kayak kalsium dan sejenis apa istilah nutrisi-nutrisi yang istilahnya bukan sejenis asam humas ya, sejenis nutrisi aja sebelumnya. Pakai nutrisi-nutrisi untuk tanaman kentang. Menurutnya Mas Agus nanti asam humat bisa menggantikan itu nggak? Kalau istilahnya membantu, kan kadang kentang itu nggak bisa menyerap semua pupuk. Mungkin dengan bantuan asam humat, unsur mikronya bisa terserap semua. Jadi yang perlu diperhatikan kalau nanam kentang itu apa aja sih Mas? Yang pertama dari bibit, terus pengolahan lahan, terus perawatan. Perawatannya apa aja Mas? Perawatan yang diperhatikan ya saat kentang itu membutuhkan pupuk susulan atau untuk membutuhkan istilahnya perawatan ekstra seperti aplikasi asam humat ya segera dikasih untuk pemecahan fosfat dan sebagainya. Kalau telat nanti buahnya berkurang. Kalau yang kentang ideal, berat kentang ideal untuk dijual itu berapa kilo sih Mas? Biasanya kalau yang paling bagus itu 1 kilo itu dapat 3 sampai 4 butir, itu yang paling bagus untuk konsumsi besar istilahnya. 1 kilo itu cuma 4 biji, super itu lah. 1 kilo untuk 4 biji. Ada sampai 1 kilo 3 biji malah istimewa itu. Iya. Super jumbo berarti. Iya. Tapi kalau ada hasil panen kentang yang tidak mencapai itu nanti mau diapakan Mas kentang? Kalau yang kurang istilahnya nggak terlalu besar kita bikin buat bibit yang grade untuk grade B sama C itu kita buat bibit. Nah, kita jual yang super. Ya. Jadi kalau yang biasanya kalau yang nggak sesuai spek itu setelah diambil untuk bibit masih ada sisa nggak? Kalau sudah diambil bibit nggak ada udah. Oh, memang biasanya memang pas ya, selalu pas. Pasnya ya. Yang bisa dijual terus yang grade B sama C dibuat bibit. Maksudnya grade B sama C itu apa? Ukurannya kisaran 1 kilonya dapat 8 sampai 16 butir. Itu yang grade apa? Grade B sama grade C. Jadi nggak ada spesifikasi khusus untuk bedakan grade B, grade C gitu. Ukuran tadi. Ukuran. Kalau yang super itu 4 itu bisa besar, 1 kilo isi 4 itu super. Kalau yang isi 8 itu grade B, 16 itu grade ukuran C. Kalau di Tosari ini apa berapa meter sih Mas dari permukaan laut? Ini kisaran ketinggian 1.700 kan. 1.700. Ketinggian. Ya.
memang kentang itu idealnya di Ya, ketinggian itu ya. ketinggian paling ideal di kisaran di atas 1200 bisa untuk kentang. Cuma nanti kalau di ketinggian 1200 seperti ini kentangnya umurnya lebih panjang biasanya. Ada tips enggak atau dan juga trik untuk para milenial yang ingin mulai jadi petani? Ya mungkin pertama niat, keinginan yang keras, terus nggak usah takut istilahnya takut rugi dan sebagainya. Yang penting kita memulai dulu, rawat yang bagus, pasti dapat hasilnya positifnya. Jadi ini yang akan ditanami kentang. Jadi tanah ini sudah diberi rock fosfat. Jadi rock fosfat itu fungsinya adalah untuk nutrisi ke umbi. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini rock fosfat. Sayangnya rock fosfat itu tidak bisa terurai 100% ke dalam tanah, dan itu mengakibatkan akar tanaman itu bisa jadi terhambat karena rock fosfat yang tidak terurai ini. Lah, solusinya adalah menggunakan asam humat sebagai pemecah dari rock fosfat ini. Jadi untuk tanah yang keras itu nanti tanahnya bisa gembur seperti ini, dan untuk rock fosfat juga bisa terurai lebih hancur kalau diberi asam humat gitu. Dan ini ada contoh, jadi ini contoh kentang yang tidak sesuai spek yang tadi disebutkan Mas Agus. Itu kentang grade B dan grade C. Jadi ini sudah dicampur yang grade B dan grade C. Yang ini nanti sebagai bibit yang akan ditanam kembali di tanah ini. Rencananya lusa akan disemprot asam humat lagi seperti tanah yang di bawah tadi, dan langsung ditanam kentang grade B dan grade C. Oke, itu aja vlog dari kita. Kita lanjut ke vlog berikutnya. Dadah. Oke.